Olive Geprek Express itu awal mulanya kita itu franchise di Solo. Awal mulanya kita tertarik untuk ikutan franchise ayam geprek ini tuh karena salah satunya itu awalnya untuk usaha sampingan. Karena saya kerja, suami saya juga kerja. Terus untuk istilahnya kita berpikir jangka panjang. Oh, bisnis apa ya yang untuk investasi jangka panjang? Terus kita browsing, terus kita tertarik sama franchise Olive Geprek Express ini. Kemudian kita pada bulan Oktober kurang lebihnya kita ada perjanjian atau kita terikat kontrak dengan Olive Geprek Express ini. Terus tanggal 10 November kita mulai usaha, istilahnya pembukaan. Kalau dulu itu kita pertama kali buka itu di teras rumah di Jalan Puspanjolo Timur Gang 12 nomor 11. Karena kita kan juga istilahnya belum pengalaman, jadi kita mencobanya itu di teras rumah. Kalau untuk pembelinya sih rata-rata ya tetangga sekitar. Kebetulan kalau di dekat rumah kita itu banyak kos-kosan, jadi banyak orang-orang yang pada ngekos itu suka mampir. Setelah istilahnya kita bisa pintar manajemen, pintar memasak, terus kita akhirnya berniat membuka cabang atau istilahnya kita buka outlet kecil-kecilan. Nah, kita itu buka outlet di sini di Jalan Puspowarno Raya 37 ini sejak bulan April lah kurang lebihnya. Waktu kita buka 2 minggu itu terus ada pandemi corona. Jadi sejak saat itu pada akhir Maret itu terpaksa warung kita tutup karena kan kita pada takut ya waktu itu ya karena ada pandemi corona. Jadi sementara warung kita itu tutup. Pada bulan Ramadan kita buka lagi karena banyaknya warung-warung itu sudah mulai buka. Terus kita coba, puji Tuhannya banyak yang istilahnya banyak yang pesan untuk acara bukber, terus buat acara yang istilahnya take away lah, bungkus di rumah gitu. Sejak saat itu karena kondisinya tidak menentu, warung itu kita buka tutup terus. Lah pada awal September saya memberanikan diri untuk istilahnya fokus menambah satu menu lagi. Jadi kita jualnya kalau untuk sekarang ini kita jualnya ayam geprek sama bakso Malang. Dan ini sudah kurang lebih 1 bulan ini penjualan agak meningkat. Di samping situasi di Semarang ini yang sudah memasuki zona orange. Ya semoga pandemi corona ini cepat berlalu. Jadi untuk usaha dagang baik makanan maupun usaha yang lainnya bisa segera bangkit dari keterpurukan sebelum-sebelumnya. Untuk di Olive Geprek Express dan bakso Malang Kusuma, kita itu menjual aneka geprek dengan variannya ada geprek sambal bawang. Geprek sambal bawang itu ayam fried chicken sama toppingnya itu sambelnya itu sambal bawang yang istilahnya kalau dikenalnya tuh lombok rawit setan. Lah itu paling favorit di sini. Tapi bagi adik-adik yang tidak suka pedas, itu ada varian lain yaitu geprek lombok ijo. Jadi geprek lombok ijo itu pakainya itu lombok cabai hijau sama bawang diulek, jadi nanti digeprekkan di atasnya.
Jadi buat adik-adik yang tidak suka terlalu pedas itu bisa mencoba geprek lombok hijau. Ada juga yang kekinian, kita di sini juga jual geprek mozzarella. Lah itu rasanya itu enak banget. Lah geprek mozzarella itu kalau sudah dibakar pakai keju mozzarellanya itu lumer di mulut gitu. Kalau yang variasi bulan September ada menu dari keluarga kita itu bakso Malang Kusuma. Bakso Malang Kusuma itu bakso terus dengan aneka pangsitnya. Dan itu sangat seger. Kalau yang sudah rekomendasi katanya sangat suka dengan bakso sama kuah atau kaldunya. Kadang-kadang itu pada minta nambah untuk kaldunya. Itu sementara untuk yang ada di tempat kita. Kalau yang mau coba, mari monggo. Suka duka dalam menjalani bisnis kuliner Olive Geprek Express ini ya, tantangannya sih, kalau sukanya sih kalau pas penjualannya banyak itu bisa istilahnya omsetnya dibandingkan gaji saya di kantor sih lumayan ya. Itu paling apa istilahnya, karena untuk makanan jenis ayam ini sangat digemari baik dari anak-anak sampai orang tua. Itu sangat istilahnya kalau penjualannya banyak, terus pesanannya ada beberapa pesanan dari beberapa teman ya. Kalau kita kan jualnya di outlet ada, kadang kita juga posting di WA group, Facebook, IG. Jadi itu kadang pada pesan buat acara-acara itu ya, sukanya itu kalau pas penjualannya banyak itu omsetnya lumayan. Tapi kalau dukanya sih kalau pas tidak laku itu ya kita capek, tenaga sudah istilahnya menyiapkan bahan, menyiapkan produk, terus omset menurun. Kayak yang kemarin itu waktu pandemi corona itu kita istilahnya tidak berani untuk pulaan ya, atau beli bahannya itu banyak-banyak karena kita juga resiko basi. Jadi kita juga menjaga cita rasa, jadi kita belinya bahan mentahnya tuh bertahap, sedikit-sedikit. Dan itu juga istilahnya kemarin tuh saya punya karyawan waktu awal-awalan, karena istilahnya banyak pesanan jadinya kita manggil karyawan. Terus karena pas corona karyawannya saya berhentikan karena untuk menutup biaya produksi sama biaya lain-lain itu istilahnya tidak mencukupi. Jadi saya kemarin sempat memberhentikan karyawan. Dan dalam hati sih juga nggak enak, kasihan gitu ya. Tapi gimana lagi kalau istilahnya penjualan juga nggak menentu. Kalau kita itu diberi karunia Tuhan itu untuk selalu berkarya. Jadi katakan kalau saya itu bisa dengan berkarya, kita tuh akan semakin mudah untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi jangan takut untuk berusaha, karena kita itu bisa. Jika ingin berusaha, lakukan apa yang kita inginkan, karena kalau kita diam di tempat, itu semuanya tidak akan terrealisasi.